seorang anak harusnya memberi apresiasi. Jadi ketika seorang anak memberi apresiasi, dia berarti menghargai orang tuanya. Ketika dia menghargai orang tuanya, berarti itu menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tuanya. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang paling penting daripada mengasihi sesama adalah dimulai dari keluarga. Keluarga adalah sesama yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memiliki hati yang menghormati Tuhan, maka kita juga akan bisa mengasihi sesama dengan cara yang benar. Apa yang dikatakan Tuhan tentang menghormati orang tua? Ada beberapa ayat yang kita bisa lihat, yang terutama pasti di Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 12, di situ dituliskan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian perintah ini diulang di Ulangan pasal 6 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus ketika dijebak dengan berbagai pertanyaan, ada satu bagian di mana Yesus juga mengutip tentang perintah ini di Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Kemudian dalam pengajaran kepada jemaat, Rasul Paulus menuliskannya di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, ada 4 ayat yang saya sebut. Kalau kita selidiki Alkitab, perintah tentang menghormati orang tua dengan berbagai istilah, berbagai praktek disebutkan, ya. Tapi dari 4 ayat tadi kita bisa mengerti bahwa menghormati orang tua itu perintah yang penting, yang dari Tuhan. Menghormati orang tua itu bagian yang penting dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Dan dari ayat-ayat itu kita tahu kalau kita menghormati orang tua, maka kita diberkati Tuhan. Di situ disebutkan beberapa istilah, kan, beberapa kalimat. Supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu sebuah kalimat tentang keadaan orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu menghormati orang tuamu, kamu diberkati Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, maka kamu akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Lawan dari berkat itu kutuk. Di situ disebutkan apa? Kalau kamu mengutuki ayahmu dan ibunya pasti dihukum mati. Artinya ini sesuatu yang sangat serius ketika seorang anak itu mengutuki. Mengutuki berarti menyumpahi, memperlakukan orang tua sebagaimana seperti merendahkan orang tua sedemikian rupa. Ada penghukuman, ada keadaan yang sangat serius yang tidak baik ketika orang tidak menghormati orang tuanya. Saudara-saudara, apa artinya menghormati orang tua? Saya akan jelaskan 3 bagian, pengertiannya, lalu batasnya sampai di mana, lalu tanggung jawab orang tua seperti apa.
Berarti kalau artinya, berarti kan menunjuk nanti tanggung jawab seorang anak nih. Tetapi tanggung jawab anak ini kan butuh dukungan dari orang tua. Arti yang pertama menghormati orang tua adalah menghargai orang tuanya. Menghormati orang tua itu berarti menghargai orang tua. Menghargai orang tua bukan karena orang tuanya sempurna. Tidak. Menghargai orang tua itu karena posisinya, karena statusnya dalam hidup kita sebagai anak. Kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah tetapkan siapa orang tua kita. Ayah ibu kita siapa? Ayah ibu kita bukan orang yang sempurna, pasti. Hanya orang sombong yang berkata bahwa dia orang tua sempurna. Tidak. Sebagai orang yang tidak sempurna, pasti ada banyak kesalahan, ada banyak cacat celahnya. Ketika perintah menghormati orang tua diberikan, itu bukan karena orang tua kita sempurna, tidak. Karena Allah sudah memberikan posisi bagi kedua orang tua kita untuk menjadi orang tua kita. Karena mereka orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita, untuk merawat kita, untuk membimbing kita dalam rencana Tuhan. Jadi kita menghargai orang tua kita karena posisinya. Kita juga menghargai orang tua kita dengan sikap yang positif, sikap yang benar. Ini bagian dari kita belajar. Seorang anak itu perlu belajar untuk memberikan apresiasi yang positif terhadap apa yang dikerjakan orang tuanya. Ya, memang mungkin yang dikerjakan tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita sebagai anak. Apa yang dikerjakan orang tua tidak sempurna juga. Tetapi kalau kita menghormati orang tua kita, berarti kita perlu memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakannya sebagai orang tua. Apalagi apa yang sudah dikerjakannya di dalam hidup kita. Anak-anak perlu memberi apresiasi kepada orang tuanya. Mereka sudah berjerih lelah supaya bisa punya uang yang cukup untuk membiayai hidup kita, untuk memelihara hidup kita, untuk menyekolahkan kita. Mereka bahkan ada banyak orang tua kerja keras luar biasa. Karena apa? Supaya bisa membiayai anak-anaknya, supaya bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seorang anak harusnya memberi apresiasi. Jadi ketika seorang anak memberi apresiasi, dia berarti menghargai orang tuanya. Ketika dia menghargai orang tuanya, berarti itu menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tuanya. Nah, terkait dengan memberi apresiasi dan menghargai status orang tua, maka seorang anak itu juga perlu belajar bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. Tidak hanya sikapnya memberi apresiasi, bagian yang sangat penting dari memberi apresiasi apa? Berterima kasih, baik secara verbal maupun sikap. Memberi apresiasi itu bisa verbal, bentuknya ucapan terima kasih. Tetapi dari sisi sikap, ketika seorang anak berterima kasih terhadap orang tuanya, berarti dia menghargai tadi jerih lelah orang tuanya kan. Apresiasi terbaik bukan sekedar ucapan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma, tetapi hargai jerih lelah orang tuamu, sekolah yang benar, tanggung jawab dengan hidupmu, tanggung jawab dengan kepercayaan orang tuamu, tanggung jawab kalau engkau dipercaya orang tuamu dengan sesuatu, harus bisa dipercaya, benar-benar bisa dipercaya. Ketika seorang anak akhirnya tidak memakai kesempatan sekolah dengan baik, walaupun sikapnya manis, dia sebenarnya tidak menghormati orang tuanya, karena dia tidak menghargai jerih lelah orang tuanya.
Ketika seorang anak diberi sesuatu fasilitas, tetapi ternyata fasilitas itu disalahgunakan, walaupun sikap anak kelihatannya lembut terhadap orang tuanya, tetapi ketika dia menyalahgunakan fasilitas yang diberikan orang tuanya, itu namanya tidak menghormati orang tua, karena tidak menghargai jerih lelah yang sudah diberikan orang tuanya supaya kita dapat fasilitas itu. Jadi arti pertama menghormati orang tua adalah menghargai orang tua karena statusnya, karena apa yang dikerjakannya. Dengan secara verbal berterima kasih dan secara sikap harus bisa dipercaya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah orang tua berikan. Lalu sampai di mana batasnya kita menghargai orang tua? Kalau bicara menghormati dalam konteks ini, menghargai orang tua itu tidak ada batasnya. Cuma mungkin penerapannya berbeda saja. Karena ketika kita mengingat orang tua kita, bahkan orang tua kita yang meninggal, hati kita mestinya masih bisa berterima kasih. Karena kita ingat ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk merawat, memelihara, bahkan berjerih lelah, berkorban luar biasa, supaya kita bisa hidup hari demi hari, bisa tercukupi kebutuhan kita, kita bisa sekolah, bahkan kita menjadi seseorang seperti sekarang. Itu pasti salah satu andil terbesarnya adalah karena orang tua yang sudah berjerih lelah bagi kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, seharusnya kita ketika mengingatnya, kita bisa berterima kasih, dan bentuk apresiasi kita apa? Kita menghargai kesempatan yang kita miliki saat ini sebagai bagian dari warisan orang tua dalam hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, karena kita tahu bahwa kalau saya sampai mencapai sesuatu yang baik saat ini karena pengorbanan orang tua saya luar biasa. Kalau dari hal ini, itu kita tetap selamanya. Tetapi bukan berarti karena ingin menghargai orang tua, kemudian kalau orang tuanya meninggal, kita suka berdoa atau menyembah orang tua kita. Tidak seperti itu. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, bentuk penghargaan kita kepada orang tua apa? Jalani hidupmu dengan benar, dan setiap apa yang sudah engkau capai dalam hidup ini, kerjakan dengan baik, dengan mengingat bahwa itu karena salah satu hasil jerih lelah orang tuamu. Jangan sia-siakan hidupmu. Lalu kaitannya bagaimana supaya anak itu bisa menghargai orang tuanya? Sebab kalau bicara menghormati ya, anak diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tuanya. Pasti ada sisi lain dari orang tuanya punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya sebagai orang tua. Kadang-kadang anak menjadi sulit untuk menghormati orang tuanya karena orang tuanya tidak menjaga kehormatannya sebagai orang tua. Nah, kaitannya dengan menghargai orang tua, apa tanggung jawab orang tua agar anak itu, hati anak tetap bisa menghargai orang tuanya? Yang pertama, orang tua harus melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik. Ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Banyak orang tua tidak peduli bagaimana kebutuhan anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak terlalu peduli apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Lakukan fungsi dan tanggung jawab sebagai orang tua. Tidak hanya peduli
Bagaimana kebutuhan anak-anakku ini harus aku upayakan ini. Siapa yang tanggung jawab dengan kebutuhan anak? Ya orang tuanya. Berusaha gimana supaya kebutuhan anak-anaknya bisa tercukupi. Tetapi sebagai orang tua dia juga punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengajar anaknya, untuk mendidik anaknya. Lakukan tanggung jawab. Banyak anak yang akhirnya mengalami kesulitan untuk menghargai orang tuanya karena orang tuanya memang tidak berfungsi dengan baik di rumah. Orang tuanya tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Kalau ada masalah, diserahkan orang lain. Orang tuanya cenderung menghindar, tidak mau menyelesaikan masalah yang terjadi di keluarga, yang terjadi dengan anak-anaknya, atau hanya sekedar menyalahkan orang lain atau menyalahkan anaknya. Anak yang mengalami kesulitan menghargai orang tuanya biasanya melihat orang tuanya tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Makanya supaya anak-anak bisa menghargai orang tua mesti punya komitmen untuk sungguh-sungguh melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Yang kedua, orang tua harus memberi teladan kepada anak-anaknya. Kalau kita ajar anak kita menghargai kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, apakah engkau juga, anakmu bisa melihat engkau menghargai orang lain? Nah, kalau anak melihat orang tuanya itu cenderung tidak bisa menghargai orang lain, sulit memberi apresiasi kepada orang lain, sulit berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Kalau anak di rumah dia melihat orang tuanya cenderung untuk gosipin orang lain, jelek-jelekin orang lain, menghakimi orang lain, kurang bisa menghargai orang lain, memberi teladan yang buruk, sehingga anak mendapatkan nilai dalam hidupnya, tidak perlu menghargai orang lain, dan akhirnya nanti meningkat, tidak mau menghargai orang tuanya. Saudara-saudara, sebagai orang tua perhatikan ini. Kalau anakmu sulit menghargaimu, kemungkinannya dua. Engkau tidak bertanggung jawab sebagai orang tua dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak berfungsi sebagai orang tua sungguh-sungguh. Atau kalau tidak, engkau jadi batu sandungan bagi anakmu. Engkau memberi teladan yang buruk. Anakmu melihat sikap dan perilakumu yang buruk di rumah, sehingga rasa hormat anakmu menjadi rusak. Jadi bagian yang pertama bagi anak, tetap hormati orang tuamu dengan cara menghargai mereka. Mereka memang gak sempurna, tetapi jaga hati, jangan sampai akhirnya engkau tidak menghormati mereka. Sebagai orang tua punya tanggung jawab. Jaga kehormatanmu sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai orang tua, dan beri teladan bagaimana menghormati, bagaimana menghargai orang lain. Pengertian yang kedua dari menghormati orang tua berarti mendengarkan orang tua. Mendengarkan orang tua itu berarti memberi perhatian dan mentaati apa yang diajarkan orang tua. Mendengarkan itu bukan sekedar dengar secara telinga, enggak. Dalam pengertian orang Indonesia, ketika bicara mendengar sama mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau mendengar itu hanya ada suara, ada orang berbicara masuk telinga kita, kita mengerti ya sudah. Atau bahkan ada istilah kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengar sih, tetapi tidak sungguh-sungguh diberi perhatian. Tetapi kalau mendengarkan artinya itu memperhatikan apa yang dikatakan, memperhatikan apa yang diajarkan, kemudian melakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Itu namanya mendengarkan. Seorang anak yang menghormati orang tuanya akan terlihat bagaimana dia meresponi perkataan orang tuanya, ajaran orang tuanya.
Sampai di mana batasnya kita, seorang anak itu akhirnya tadi mendengarkan dan mentaati. Nah, kalau bicara mentaati, sampai batas mana seorang anak harus mentaati orang tuanya? Ini ada batasnya. Batasnya apa? Firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 29, di sana ditulis seperti ini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi kalau bicara tadi ya, menghargai orang tua, ya seumur hidup. Menghargai, paling caranya yang berbeda. Kalau orang tua masih hidup, caranya seperti apa? Kalau orang tua masih sudah meninggal, caranya seperti apa? Caranya juga harus benar. Tetapi kalau bicara mentaati orang tua, konteks tadi mendengarkan kan, memberi perhatian dan mentaati. Mentaati, batasnya apa? Firman Tuhan. Kalau orang tua memberi nasihat, menegur, mengajar sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang diajarkan Tuhan, anak wajib mentaati sepenuhnya. Tetapi kalau ada orang tua yang menasehati anaknya bertentangan dengan firman Tuhan, seorang anak boleh tidak mentaatinya, tetapi harus jaga tetap bisa menghargai orang tuanya. Artinya tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memperlakukan orang tuanya dengan kasar dan merendahkan. Ada tanggung jawab orang tua. Orang tua kalau memberi nasihat, kalau mengajar, kalau memberi perintah kepada anaknya, dia harus yakin itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua kita harus sadar bahwa posisi dan wewenang kita sebagai orang tua itu Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memberikannya. Makanya ketika melakukannya tidak boleh dilakukan semau-maunya sendiri hanya untuk kepentingan sendiri. Tidak. Kita ini wakilnya Tuhan. Makanya ketika memberi nasihat, ketika mengajar, ketika mendidik anak, kita ya harus sesuai dengan maunya Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Orang-orang Israel yang punya anak diperintahkan Tuhan untuk apa? Kamu sudah tahu ya, dengar ini perintah Tuhan. Kalau kita lihat konteksnya, tahu apa inti imanmu, pengakuan imanmu seperti apa? Bahwa Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Engkau sudah dengar perintah ini, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Bukan hanya sekali loh, berulang-ulang dalam semua keadaan. Berarti apapun aktivitas di rumah, apapun aktivitas orang tua dan anak, selalu ajarkan anak-anak itu untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk mengandalkan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya seminggu sekali kalau mau ibadah. Tidak, dalam segala lakumu. Biarlah itu menjadi kesempatan kita berbagi iman kita. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Siapa yang harus melakukan ini? Orang tua, para ayah, para ibu punya tanggung jawab untuk apa? Mengajar dan menasehati anaknya dengan ajaran Tuhan. Jadi banyak orang tua yang tidak lakukan tanggung jawabnya ini membuat anak-anak tidak mau mendengar.
Anak-anak tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan orang tuanya karena orang tuanya bukan memberi nasihat dan mengajar anaknya di jalan Tuhan. Orang tua banyak bicara kepada anaknya, lebih banyak ngomel. Karena ada sesuatu yang ganggu perasaannya. Lebih banyak bicara masalahnya. Lebih banyak bicara keluh kesah. Lebih banyak bicara tadi, omelan tadi. Bukan memberi nasihat dan mengajar anaknya dengan kebenaran Tuhan. Jadi apa yang mau didengarkan kalau omelan? Apa yang mau ditaati? Karena lebih banyak kemarahan, kejengkelan yang disampaikan. Jadi ketika anaknya dianggap membuat masalah, baru ngomongnya panjang sekali orang tua itu. Tetapi kalau dalam situasi baik-baik saja, tidak memakai kesempatan tadi pada saat kamu duduk, pada saat kamu berbaring, pada saat kamu berjalan, situasi apapun ajarkan berulang-ulang, terus-menerus kepada anak-anakmu supaya mereka mengerti jalan Tuhan, supaya mereka mengasihi Tuhan. Jadi tidak pernah berhenti, perlu konsisten, lakukan terus-menerus. Jadi para orang tua kalau ingin anakmu mendengarkan engkau, ya kamu ambil tanggung jawabmu, ajar anakmu, beri nasihat sesuai jalan Tuhan. Jangan banyak bicara hanya ketika anakmu membuat engkau jengkel. Tidak. Yang terakhir, menghormati orang tua berarti merawat orang tuanya. Setelah anak menjadi dewasa, orang tuanya jadi lanjut usia. Karena lanjut usia, orang tua tidak lagi bisa bekerja dengan baik, tidak lagi punya penghasilan yang baik. Terutama sebagian orang tua, begitu sudah lanjut usia kan nggak ada penghasilan. Mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan anak-anaknya yang sudah dewasa. Jadi anak yang menghormati orang tua akan berupaya sebaik mungkin untuk bisa memberikan apa yang dibutuhkan orang tuanya, untuk bisa merawat orang tuanya ketika orang tuanya dalam kelemahan tubuh, ketika orang tuanya sakit. Kalau kita baca Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, ketika Yesus disalibkan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara perhatikan ya, Yesus sebagai anak secara jasmani waktu itu ya, ketika Yesus tahu sebentar lagi dia akan meninggal di atas kayu salib. Ketika ada ibunya dan ada muridnya, dia pastikan ibunya nanti ada yang merawat. Makanya dia berkata kepada murid-muridnya, "Ini ibumu." Dan ayat itu diakhiri dengan kalimat sejak saat itu murid itu menerima dia. Menerima siapa? Ibu Maria di rumahnya. Berarti ada yang merawat. Yesus menunjukkan ini loh yang namanya menghormati orang tua. Memastikan bahwa ibunya ada yang merawat. Karena dia harus tinggalkan ibunya. Di masa Yesus pada waktu itu, anak yang tidak bertanggung jawab merawat orang tuanya itu sesuatu yang buruk. Tetapi sayangnya ada adat istiadat yang dijadikan alasan oleh banyak anak yang akhirnya tidak mau merawat orang tuanya. Ditulis di Matius 15 ayat 1-5. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka,
mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Jadi orang di masa itu, atas nama adat istiadat, mereka tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ayah ibunya yang sudah lanjut usia. Mereka tidak mau bertanggung jawab merawat ayah ibunya. Alasannya kelihatannya rohani. Jadi waktu itu ada adat istiadat yang mengajarkan kalau uangmu itu dipersembahkan kepada Tuhan, kamu bebas dari tanggung jawab untuk merawat ibumu. Kelihatannya rohani kan? Uangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ini sebenarnya sebuah akal-akalan nih. Alasan rohani dipakai supaya tidak bertanggung jawab merawat orang tuanya. Makanya Yesus berkata, demi adat istiadatmu kamu melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang beralasan untuk tidak memberi perhatian, tidak memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah lanjut usia, tidak mau merawat orang tuanya dengan berbagai alasan. Ketika anak punya sikap seperti ini, ketika anak sudah dewasa, tidak punya tanggung jawab untuk merawat orang tuanya, itu salah satu bentuk tidak menghormati orang tuanya. Walaupun kelihatannya sikap dan kata-katanya manis di depan orang tuanya, tetapi kalau dia tidak mau ambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan merawat orang tuanya di usia lanjutnya, dia tidak menghormati orang tuanya. Ini pengertian ketiga dari menghormati orang tua. Saya kenal seorang ibu yang karena dia sibuk, dia pekerjaannya banyak, bahkan sering ke luar negeri, ibunya yang sudah lanjut usia yang merawat itu adalah adiknya. Ibunya tinggal di rumah adiknya yang laki-laki. Dan adiknya ini secara ekonomi tidak sebaik dia. Makanya ibu ini secara rutin tiap bulan dia kirim. Dia ikut membiayai kebutuhan ibunya. Dia selalu koordinasi dengan adiknya yang laki-laki, kebutuhan ibu gimana, apakah sakit, apakah gimana untuk kesehatannya gimana, selalu ada. Jadi dia terlibat dengan pembiayaan ibunya walaupun dia tidak merawat karena kesibukannya. Tetapi dia juga punya komitmen. Bagi saya ini sesuatu yang sangat baik. Setiap hari Sabtu dia akan jemput ibunya dari rumah adiknya. Dijemput untuk apa? Setiap Sabtu siang dia jemput ibunya dari rumah adiknya, diajak keluar rumah makan siang bersama. Kadang-kadang di mall. Kalau di mall berarti sekalian jalan-jalan. Setiap minggu dia lakukan itu. Kalau Sabtu nggak bisa, hari Minggu dia ganti. Tapi yang jelas selama dia di Indonesia, setiap Sabtu atau Minggu dia pasti jemput ibunya, diajak makan bersama-sama, supaya ibunya nggak bosen di rumah adiknya terus. Dia ikut memberi perhatian kepada ibunya, walaupun hari-harinya adiknya laki-laki yang lebih banyak memberi perhatian karena tinggal di rumahnya. Dia seminggu sekali sempatkan. Saudara, ini salah satu bentuk menghormati orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Sampai kapan kita merawat orang tua? Sampai orang tua kita meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Sebagai anak punya tanggung jawab kalau sudah dewasa, kalau sudah, apalagi sudah punya penghasilan, apalagi mungkin juga sudah menikah berkeluarga. Kalau punya orang tua, punya tanggung jawab untuk merawat orang tuanya.
Lalu tanggung jawab orang tua bagaimana supaya anaknya ini bertanggung jawab dengan dia juga nanti kalau dia sudah lanjut usia. Biasanya anak punya hati seperti ini karena hubungannya dekat dengan orang tuanya. Makanya sebagai orang tua, berikan waktu berkualitas dengan anak-anakmu. Bangun hubungan yang baik ya. Jadi jangan hanya kalau berkomunikasi dengan anak hanya ngomel dan marah-marah saja. Tidak. Biasakan untuk bicara dari hati ke hati dengan anak. Jangan hanya sepertinya kita saja yang paling tahu dengan hidup anak kita. Kita beri kesempatan anak juga untuk berpendapat. Kita bisa saling diskusi terhadap sesuatu. Anak bisa curhat dengan kita. Kita bisa bicara dengan orang tua, beri waktu dan beri suasana yang aman bagi anak untuk bisa mengungkapkan perasaannya, bisa bicara hati ke hati dengan anaknya, supaya ada ikatan batin yang baik. Ketika anak itu dekat dengan orang tuanya, nggak usah disuruh-suruh, dia akan memberi perhatian kepada orang tuanya. Ketika dia dewasa, dia punya penghasilan, bahkan dia sudah menikah, dia tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Ketika hubungan orang tua dan anak itu dekat. Tetapi kalau hubungan dengan anak itu ternyata banyak konflik, banyak luka, bahkan anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Anak kadang-kadang secara ikatan batin dengan orang tuanya jadi lemah. Ketika sudah dewasa, cenderung mengabaikan orang tuanya. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21, hei bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara, hubungan orang tua dan anak harus dibangun dengan baik supaya anak tidak pahit hati dengan orang tuanya, anak tidak tawar hati terhadap orang tuanya. Sebab kalau seorang anak pahit hati dengan orang tuanya dan tawar hati dalam hubungannya dengan orang tuanya, seorang anak ikatan batinnya itu berjarak dengan orang tuanya. Akibatnya ketika orang tuanya sudah lanjut usia, banyak anak-anak yang tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Tidak peduli apakah orang tuanya makan atau tidak, apakah orang tuanya sehat atau sakit, apa yang dibutuhkan orang tuanya, nggak peduli. Bahkan orang tuanya mungkin nggak ada kabar pun, seorang anak tidak merasa perlu untuk menanyakan kabar orang tuanya. Karena apa? Hubungan dengan orang tuanya bermasalah. Hatinya tawar hati, atau pahit hati bahkan. Atau mungkin memang nggak dekat, karena orang tuanya sibuk sendiri ketika anaknya masih kecil. Jadi saudara-saudara, menghormati orang tua itu berarti pertama menghargai orang tua. Yang kedua, mau mendengar orang tuanya. Dan yang ketiga, merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Yang kedua, tidak ada batas untuk menghormati orang tua. Untuk menghargai orang tua, untuk menghormati orang tua dalam konteks menghargai, itu tidak ada batas. Harus selalu dilakukan, walaupun nanti caranya berbeda kalau orang tua sudah meninggal. Tetapi soal ketaatan kepada orang tua ada batasnya, yaitu selama yang diajarkan, dinasihatkan, dan diperintahkan orang tua itu tidak melanggar perintah Tuhan, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, anak wajib untuk mentaatinya. Tetapi ketika orang tuanya, nasihat atau perintahnya, ajarannya itu menyimpang dari jalan Tuhan, seorang anak boleh tidak taat kepada orang tuanya, tetapi tetap jaga hati, punya sikap hormat terhadap orang tuanya. Demikian juga merawat orang tua ada batas akhirnya, yaitu ketika orang tua itu dipanggil Tuhan. Agar anak bisa menghormati orang tua, ada tanggung jawab dari orang tua
untuk menjaga kehormatannya sebagai orang tua. Jadilah teladan yang baik bagi anak-anakmu. Apa yang kau ajarkan harus engkau lakukan. Bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab kepada anak-anakmu selama anakmu masih dalam tanggung jawabmu. Nanti kalau anak sudah menikah, anak itu kebutuhan hari-harinya bukan lagi tanggung jawab orang tua. Tetapi selama anak-anak masih dalam tanggung jawab orang tua harus bertanggung jawab. Dan para orang tua ditugasi, diperintahkan Tuhan untuk mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau orang tua lakukan tanggung jawabnya, anak akan bisa bertumbuh, punya hati yang rasa hormat, bisa menghormati orang tuanya dengan cara yang baik. Kita berdoa.